Wu Chen berteriak keras, mendesak kekuatan dan cahaya terang prasasti Zenmo agar mekar dari prasasti Zenmo. Cahaya itu memancar keluar dengan cepat dan menghantam semua arah. Cahaya itu sangat indah dan menyilaukan. Bang! Kekuatan kedua harta itu bertemu di udara, dan tiba-tiba terjadi tabrakan yang mengejutkan, energi yang mengerikan, ledakan yang dahsyat, dan kegilaan. Seketika, ruang itu bergetar hebat, bergetar tanpa henti, seperti terkoyak oleh energi yang kuat, dan terjadilah keruntuhan yang hebat. Energi yang melonjak muncul dari kedalaman cahaya, melonjak dan mencabik. Energi itu kuat, menakutkan, dan mengerikan. Bagaimana mungkin? Wajah Nangong Xiang tenggelam dan menjadi sangat mengerikan. Dia pikir ketika dia menggunakan hartanya, dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada harta seperti itu di Wu Chen, yang sungguh luar biasa. Di dasar, 9 putri terkejut. Awalnya, ketika mereka melihat Nangong Xiang menggunakan cermin tanpa batas, mereka sangat khawatir. Mereka takut kekuatan Wu Chen tidak cukup dan akibatnya tidak terbayangkan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ada harta karun misterius di dalam diri Wu Chen. Kekuatan harta karun ini tidak kalah dengan harta karun Nangong Xiang. Nyanyian Phoenix. Wu Chen menggunakan nyanyian ilahi Phoenix lagi. Seketika, ruang di sekitarnya berubah. Kekuatan sihir dari zaman kuno lahir dari kehampaan yang tak berujung. Kekuatan itu melonjak dan bergulung di antara langit dan bumi. Udara mengepul, ganas dan mengerikan. Lagi, melihat gerakan ini, wajah Nangong Xiang banyak berubah. Dia telah mempelajari gerakan Wu Chen sebelumnya. Dia tahu betul bahwa kekuatan gerakan ini sangat mengerikan. Itu sama sekali bukan gerakan umum. Itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Begitu melodi ilahi Phoenix keluar, ruang di sekitarnya segera runtuh. Itu tidak dapat menahan energi yang kuat dan cahaya yang tak berujung ini. Itu datang dari semua sisi dan bergegas menuju Nangong Xiang. Sekarang, Wu Chen menggunakan kekuatan prasasti Zenmo untuk memblokir cermin tak terbatas milik Nangong Xiang, sehingga cermin itu tidak dapat memainkan kekuatan yang efektif. Dalam hal ini, ia menampilkan lagu ilahi Phoenix, yang dapat dikatakan mengguncang bumi, membunuh segalanya. Kekuatan Nangong Xiang sekali lagi didorong kembali. Energi mengerikan datang dari segala arah, menyegel ruang di sekitarnya, momentum yang kuat, terus-menerus menyerbu untuk menariknya ke neraka yang tak berujung. Cermin tak terbatas, pembalikan langit dan bumi. Nangong Xiang tiba-tiba berteriak dan menyalurkan kekuatannya ke cermin. Cermin itu bergetar hebat dan terus-menerus bergetar. Semua cahaya meledak dan menyerbu ke arah Wu Chen. Dia ingin melawan kekuatan Wu Chen. Namun, lagu Dewa Wu Chen Phoenix adalah keterampilan unik yang kuat dalam formula Phoenix. Ia memiliki energi yang sangat mengerikan dan sangat mengerikan. Ketika lagu dewa bergema, ia menghancurkan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menahannya. Kekuatan yang mengerikan itu meletus, terus-menerus menghantam cahaya Nangong Xiang, menekan kekuatannya dan tidak memberinya kesempatan untuk berdampak. Perlawanan Nangong Xiang segera ditekan. Energi misterius, ditarik dari segala arah, membungkusnya dan menyegelnya, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Melihat lawannya, mata Wu Chen berubah, dan tian tubuhnya melonjak, dan energi yang kuat meledak, memicu lagu Dewa Phoenix, sejenis energi dari zaman kuno, ledakan yang melonjak, bercampur dengan nyanyian Sansekerta yang misterius, seperti Dewa Surga yang turun ke dunia, menakjubkan dan menakjubkan. Phoenix Senku, menyebar, energi yang kuat, disertai dengan nyanyian Senku, juga melonjak keluar, bergegas ke Nangong Xiang. Ah! Di bawah dampak energi ini, Nangong Xiang akhirnya tidak tahan lagi. Dia dipukul oleh Senku dan berteriak. Tubuhnya tercurah, dan hujan darah jatuh di antara langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka tercengang melihat semua ini. Hasilnya di luar dugaan mereka. Siapakah Nangong Xiang, putra istana Wuji, orang kuat surga ketujuh dari lingkungan Hualong, yang mengendalikan seni rahasia tertinggi dan senjata ajaib yang tak tertandingi? Kekuatan sebenarnya sangat kuat, jauh di luar imajinasi. Orang biasa sama sekali bukan lawannya. Namun, bahkan orang seperti itu dikalahkan oleh Wu Chen, dan terguncang hingga terbang keluar dan sangat menderita, yang sungguh luar biasa. Orang ini, kekuatannya mengerikan. Putri ke-9 menatap Wu Chen,
matanya penuh dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Hasil ini adalah apa yang tidak dia duga. Ingat, ketika dia pertama kali bertemu Wu Chen di reruntuhan zaman kuno, kultivasi pihak lain hanya 7 hari berat Xingji. Dibandingkan dengannya, itu seperti semut. Tapi sekarang, sudah berapa lama? 1 tahun kurang dari itu, kekuatannya telah berubah secara dramatis. Bahkan karakter di tingkat putra dewa bukanlah lawannya. Kecepatan kemajuannya sangat buruk. Ketika Nang Wongxiang terkejut, Wu Chen tidak membunuhnya. Pertama-tama, Nang Wongxiang memiliki identitas khusus. Dia adalah putra istana Wuji. Jika dia membunuhnya, dia pasti akan membuat marah istana Wuji. Pada saat itu, akan ada masalah yang tak ada habisnya menunggunya. Dia sama sekali tidak dibutuhkan. Kedua, kekuatannya saat ini hampir habis. Nang Wongxiang adalah putra istana Wuji Jigong, dengan semua kekuatannya, sama sekali tidak kosong. Bahkan sekarang, dia telah mencoba yang terbaik untuk mengalahkannya dengan enggan. Lagu Dewa Phoenix benar-benar kuat, tetapi terlalu mahal. Lagu Dewa Phoenix adalah keterampilan unik yang baru dia sadari setelah menembus level kelima Phoenix Jue. Dibandingkan dengan Flame Divine Phoenix, itu lebih kuat. Itu adalah keterampilan unik yang diciptakan dengan meniru lagu Dewa Surga. Itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa itu mengejutkan, tetapi itu hanya sedikit. Itu terlalu menghabiskan kekuatan. Jadi dia saat ini, jika kita ingin menggunakan keterampilan ini, kita masih sangat enggan, tetapi jika kita ingin menggunakan sepenuhnya kekuatan keterampilan ini, kita masih jauh dari itu. Namun, dia sangat percaya diri, selama dia diberi waktu, saya percaya bahwa dia akan tumbuh dengan cepat, memperkuat kekuatannya, dan menggunakan sepenuhnya kekuatan keterampilan unik ini. Keluar dari sini, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Wu Chen berkata dengan dingin, kali ini, dia membiarkan Nang Wongxiang pergi. Jika pihak lain terus mengganggu dan mempermalukannya, dia akan langsung membunuh apakah pihak lain itu putranya atau bukan. Mendengar ini, para murid istana Wuji terkejut. Mereka membantu Nang Wongxiang dan pergi. Hanya ada 9 putri yang tersisa. Ambillah. Momentum Wu Chen menyatu dan kekuatan Raja Abadi runtuh. Kemudian dia mengeluarkan pil dan menelannya. Pintu masuk pil berubah. Kekuatan yang menggelinding mengalir ke dalam tubuh, berubah menjadi energi dan memenuhi seluruh tubuhnya. Wu Chen, kamu benar-benar hebat. 9 putri juga tercengang. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan sebelumnya. Sekarang, dia tidak meragukan Wu Chen. Orang ini jelas lebih mengerikan daripada kebencian Huang Pu terhadap orang itu. Hanya masalah waktu sebelum dia bisa melampaui kebencian Huang Pu. Wu Chen tidak berbicara. Kekuatannya saat ini masih jauh dari mencapai puncaknya. Sekarang, dia tinggal 2 tahun lagi sebelum Piala Dunia Dansan. Baginya, waktunya benar-benar terlalu singkat. Terlalu mendesak. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatannya sendiri agar dapat mencapai puncak kekuatan di kehidupan sebelumnya secepat mungkin, atau bahkan melampauinya. Wu Chen, apakah kamu ingin ikut dengan kami? Masih ada beberapa orang dari Dong Xuanyu. Putri ke-9 mengirim undangan kepada Wu Chen. Kemanapun dia pergi, orang-orang dengan kekuatan super seperti dia akan menjadi pusat perhatian. Jika orang-orang sekuat itu dapat bergabung dengan kubu mereka, maka kekuatan mereka akan meningkat pesat. Kenapa tidak? Wu Chen berkata, siapa kamu? Putri ke-9 berkata, seperti roh bulan dan roh bumi, mereka semua ada di sini. Jika kamu pergi, kamu dapat melihat mereka. Apakah mereka semua juga ada di sini? Tubuh roh bulan, tentu saja, mengacu pada bambu bening bulan, sedangkan tubuh roh bumi adalah Zhou Jie. Mereka awalnya pergi ke Kekaisaran Naga Hitam bersamanya dan 9 putri, tetapi kemudian dia pergi ke Kekaisaran Harimau Putih. Dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Putri ke-9 mengangguk, ya, mereka semua datang. Wu Chen tidak terkejut. Butuh waktu 100 tahun bagi pulau ini untuk muncul. Tentu saja, ini luar biasa. Ada beberapa harta karun di sana. Bahkan orang-orang seperti Putri ke-9 dan yang lainnya telah datang ke sini, apalagi Bambu Yuexing. Awalnya, Sunyan dan mereka juga berada di Kekaisaran Naga Hitam kita. Kemudian, mereka pergi tiba-tiba karena suatu alasan. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang.
9 putri juga memiliki kesan yang mendalam pada Sun Yan. Meskipun dia tidak memiliki fisik yang istimewa, bakatnya sangat luar biasa. Dia telah memahami kembalinya 10.000 pedang yang legendaris. Bakatnya sangat kuat di jalur pedang, yang tidak lebih buruk dari fisik yang istimewa. Jika dia tumbuh di masa depan, prestasinya tidak akan terbatas. Wu Chen berkata, mereka sangat bagus sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang Putri 9. Kamu tahu kemana mereka pergi? Seru Putri 9. Wu Chen mengangguk. Sebelumnya, mereka meninggalkan Kekaisaran Naga Hitam dan pergi ke Kekaisaran Harimau Putih. Mereka bertemu denganku. Sekarang, mereka juga berada di Pulau Sengwang. Begitulah. 9 putri mengerti, tidak heran Sun Yan dan mereka ingin meninggalkan Kekaisaran Naga Hitam. Mereka pergi ke Kekaisaran Harimau Putih. Alasan mengapa mereka pergi ke Kekaisaran Harimau Putih sangat sederhana. Itu pasti karena Wu Chen ada di sana. Mereka hanya pergi untuk menemui Wu Chen. Kalau begitu, bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Mereka pergi ke tempat lain, dan kami bertindak sendiri-sendiri, kata Wu. 9 putri tidak bertanya lagi. Di antara mereka, Sun Yan lebih baik, yang dapat menarik perhatiannya. Namun, dia belum dewasa, dan kultivasi serta kekuatannya relatif buruk. Sedangkan untuk 2 orang lainnya, Xia Yulan dan Hou Junji, mereka bahkan lebih buruk. Di wilayah Zhongzhou mereka hanya dapat dianggap sebagai bakat menengah. Jika bukan karena Wu Chen dan Sun Yan tidak akan memperhatikan mereka. Dan sekarang dengan bergabungnya Wu Chen, dibandingkan dengan Sun Yan, ketiganya berguna. Karena Wu Chen telah datang ke pihak mereka, 3 lainnya tidak penting. Silakan ikuti saya. Mengikuti 9 putri, Wu Chen tiba di posisi mereka. Mereka tinggal di tempat terbuka. Area yang luas adalah perkemahan mereka. Adik ke-9, akhirnya kau kembali. Melihat putri ke-9 kembali, seorang pemuda kekar keluar. Dia mengenakan jubah naga dan memiliki momentum yang kuat. Pada pandangan pertama, dia tahu bahwa dia adalah pria yang kuat dan memiliki kekuatan yang kuat. Kakak Huang. Putri ke-9 tersenyum dan berjalan mendekat. Adik ke-9, aku akan meminta seseorang untuk mencarimu. Aku tidak ingin kau kembali. Melihat putri ke-9 kembali, pemuda itu juga menghela nafas lega. Sebelumnya, dia pergi keluar dan tidak pernah kembali, tetapi dia khawatir. Ini, pemuda itu memperhatikan Wu Chen. Dia melihatnya untuk pertama kalinya, jadi dia tidak mengenalinya. Putri ke-9 berkata, Kakak Kaisar, ini Wu Chen yang aku sebutkan kepadamu sebelumnya. Wu Chen, bagaimana menurutmu? Dia Wu Chen. Pemuda itu terkejut. Ia mendengar bahwa baru-baru ini, seorang pemuda datang ke Zhongzhou, yang sangat kuat. Suatu kali, ia mengalahkan raksasa muda itu dengan prestasi besar Hua Longjing. Untuk pemuda seperti itu, ia juga ingin melihat dan melihat. Namun sebelum itu, ia telah berada di tempat lain, menunggunya kembali ke kota Naga Hitam. Ia menyesal menemukan bahwa pihak lain telah pergi ke tempat lain, tetapi ia tidak memikirkannya. Di sini, ia bertemu dengan tokoh legendaris seperti itu. Saya mendengar bahwa ada legenda di kota Naga Hitam. Saudaraku, saya Simingong, pangeran keempat dari Kekaisaran Naga Hitam. Senang bertemu dengan Anda. Wu Chen juga menyebutkan namanya. Sima Kong memiliki napas yang kuat. Ia hanya di atas Nangong Siang, tidak di bawahnya. Ia adalah pria muda yang sangat kuat. Tingkat 3 surga Hua Longjing, bagus. Sima Kong telah mengetahui prestasi Wu Chen dari data di Tianbei sejak lama. Sekarang, itu benar. Ia terkejut. Menurut Putri Jiu Gong, pencapaian Wu Chen hanya di Hua Longjing Tianchong lebih dari 3 bulan lalu. Lebih dari 3 bulan kemudian, pihak lain telah mencapai tujuan Hua Longjing Tianchong. Itu kecepatan promosinya. Sungguh mengerikan. Putri 9 tersenyum dan berkata, Kakak Kaisar, baru saja kita bertemu dengan orang dari Istana Tak Terbatas. Istana Wuji, apakah orang itu Nangong Siang? Sima Kong secara alami mengenal Istana Wuji dan Nangong Siang. Dia adalah putra Istana Wuji. Dia sangat kuat. Bahkan jika dia bertemu dengan Nangong Siang, dia harus menganggapnya serius. Ya, Putri ke-9 mengangguk dan berkata, lagi pula, Wu Chen bertarung dengan Nangong Siang. Apa? Mata Sima Kong terbuka lebar, dan kekuatan Nangong Siang terlihat jelas baginya.
Kultivasi surga ketujuh di Hualongjing, ditambah dengan kisah nyata Istana Wuji, sangat mengerikan. Bahkan jika dia ingin mengalahkan orang sekuat itu tidak mudah. Wu Chen melawan orang sekuat itu. Jangan berpikir itu kekalahan. Kakak Huang, bisakah kamu menebak siapa di antara mereka yang menang? Putri ke-9 berkata sambil tersenyum. Sima Kong menatapnya. Apakah perlu dikatakan bahwa Nang Wongxiang telah menang? Jelas bahwa bakat Wu Chen sangat bagus, tetapi dibandingkan dengan Nang Wongxiang, itu 4 kali lebih buruk. Tidak mudah untuk menebusnya. Selain itu, Nang Wongxiang adalah putra Istana Wuji. Dia memiliki biografi Istana Wuji yang sebenarnya. Kekuatannya sangat mengerikan. Menurut kekuatan Wu Chen, itu tidak mungkin menjadi lawannya. Namun, sekarang sudah di depan Wu Chen. Dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti Nang Wongxiang Sheng, yang akan menyinggung Wu Chen. Putri ke-9 hanya tersenyum, berkata, Kakak Kaisar, aku tahu, kamu pasti tidak bisa menebak hasil ini, aku katakan sekarang, itu Wu Chen Sheng. Apa? Mata Sima Kong terbelalak, mulutnya terbuka lebar, dan dia tercengang. Hasil ini, dapat dikatakan, di luar imajinasinya. Adik ke-9, apakah kamu serius? Sima Kong tidak dapat menjawab. Nang Wongxiang adalah putra Istana Wuji. Dia memiliki kisah nyata Istana Wuji. Bagaimana mungkin Wu Chen menjadi lawannya dengan kekuatannya? Putri ke-9 tertawa terbahak-bahak, di bawah tatapan terkejut Sima Kong, dia mengangguk perlahan. Di sini, di sini, di sini. Sudah dipastikan bahwa Sima Kong kosong dalam pikirannya. Ini benar-benar mengejutkan. Nang Wongxiang dikalahkan oleh Wu Chen. Jika kejadian ini tersebar, itu pasti akan menimbulkan sensasi besar. Ditakutkan seluruh Zhongzhou akan menjadi sensasi. Itu benar-benar berita halaman depan yang mengejutkan semua orang. Wu Chen. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari sisi lain, membuat atmosfer yang membeku di sini tiba-tiba mencair. Wu Chen menoleh ke belakang dan tersenyum. Ternyata orang yang datang ke sini adalah Yu Wenye. Dia memiliki beberapa kesan tentang pria ini. Pertarungan pertama mereka terjadi di punggungan sihir hitam dari Kekaisaran Naga Hitam. Mereka bertarung untuk mendapatkan rumput Phoenix. Pada akhirnya, dia mengalahkan Yu Wenye. Kemudian, di pelelangan, mereka bertarung lagi. Yu Wenye dikalahkan sepenuhnya. Pertarungan terakhir adalah melawan laut. Saat itu, Yu Wenye menyatukan Qiming, Tang He, dan Cui Sijing bertarung dengannya. Dia bertarung sangat keras dalam pertempuran itu. Pada akhirnya, dia terpaksa menggunakan jurus Long Hua, seluruh orang itu berubah menjadi seekor naga, yang mengalahkan keempatnya sekaligus dan meraih kemenangan akhir dalam pertempuran itu. Melihat Wu Chen, Yu Wenye juga mengepalkan tinjunya. Suatu kali, ia dikalahkan oleh Wu Chen, yang merupakan kekalahan tragis dalam hidupnya. Itu dianggap sebagai aib besar baginya. Ia pernah bersumpah untuk meminta Wu Chen untuk itu. Namun, ia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu dahsyat. Ia bergandengan tangan dengan Qiming, Tang He, dan Cui Sijing untuk mengumpulkan kekuatan 4 raksasa muda. Ia masih belum menjadi lawan Wu Chen. Perang itu benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya. Ia tahu bahwa tidak mungkin jika ia tidak membuat kemajuan terobosan. Ia akan menjadi lawan Wu Chen. Kekuatan pria ini sangat mengerikan, jauh di luar imajinasi. Jangan berdiri di luar, masuklah dan duduklah, kata putri ke-9. Bagaimana putri ke-9 tidak tahu kontradiksi antara Wu Chen dan Yu Wenye? Identitas Yu Wenye juga agak istimewa. Ia adalah putra Pangeran Bao. Namun, Pangeran Bao memiliki posisi yang sangat tinggi di Kekaisaran Naga Hitam mereka. Bahkan keluarga kerajaan mereka harus memenuhi 3 poin kesopanan. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak ingin pertentangan antara Wu Chen dan Yu Wenye semakin parah. Dalam hal itu, bagi mereka, bagi keluarga Kekaisaran Naga Hitam, hal itu juga sangat sulit dilakukan. Baiklah, di daerah ini, perkemahannya sangat besar. Menurut 9 putri, orang-orang umum dari Kekaisaran Naga Hitam ada di daerah ini. Selain itu, ada beberapa orang dari daerah lain. Mereka juga ada di sini. Di sebuah perkemahan yang hampir berakhir, Wu Chen melihat Yue Qingzu dan Zhou Jie. Hahaha, Wu Chen, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Zhou Jie tertawa. Melihat Wu Chen, dia sangat senang. Dia telah mendengar tentang perang melawan kekacauan di laut. Dia juga terkejut.
Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga dia bahkan tidak dapat menganggap 4 raksasa muda sebagai saingannya. Dia bahkan tidak dapat memikirkan kekuatan seperti itu. Wu Chen berkata sambil tersenyum, "Ya, aku belum melihatmu selama lebih dari 3 bulan dan hampir 4 bulan. Kamu tampaknya telah membuat banyak kemajuan." Zhou Jie berkata, "Aku belum membuat terobosan dalam kultivasi." "Kemajuan apa itu?" "Itu kamu. Satu persatu. Itu tak tertahankan. Ketika aku berada di dinasti Qi yang agung, prestasinya lebih kuat daripada Wu Chen dalam kompetisi daftar Qianlong. Namun, sekarang, prestasi pihak lain telah menyusulnya, dan dia telah jauh darinya. Ini adalah semacam kecepatan kemajuan, yang dapat dikatakan mengerikan, bahkan fisiknya yang istimewa harus merasa rendah diri. Wu Chen Dao, kemajuan kekuatanku sangat bergantung pada hal-hal asing, dan bergantung pada semua jenis petualangan sebagai dukungan. Jika tidak ada petualangan, kekuatanku saat ini mungkin tidak sebaik kamu." Meskipun Wu Chen sangat percaya diri dengan bakatnya, dia juga harus mengakui bahwa alasan mengapa dia memiliki kultivasi dan kekuatan saat ini berhubungan langsung dengan banyak petualangan. Jika tidak ada petualangan, dia benar-benar tidak tahu seperti apa kultivasinya sekarang. Zhou Jie berkata dengan suara yang dalam, "Keberuntungan dan petualangan juga merupakan semacam kekuatan, terutama di wilayah kita. Meskipun dia adalah roh asli, fisiknya istimewa, dan bakatnya tidak terbatas, dia juga merasa bahwa kultivasinya telah mencapai tahap khusus sekarang, dan dia tidak dapat menjamin kemajuannya yang cepat. Untuk mencapai kemajuannya yang cepat, dia juga bergantung pada petualangan, jika tidak, dia tidak dapat menembus alam kultivasinya dengan cepat. Oleh karena itu, dia mengetahui berita tentang pembukaan Pulau Sengguang. Setelah itu, dia juga mengikuti kapal-kapal Kekaisaran Naga Hitam ke Pulau Sengguang, berharap bahwa dia bisa mendapatkan beberapa kesempatan untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatannya." Wu Chen juga tidak menyangkal, sangat setuju dengan kata-kata Zhou Jie, karena dia sendiri adalah contoh yang luar biasa. "Jangan panik, Zhou Jie. Latihan itu mendesak. Selangkah demi selangkah, mantap dan mantap. Dengan bakatmu, prestasimu di masa depan tidak akan terukur." Wu Chen tidak pernah meremehkan bakat unik Zhou Jie yang diciptakan oleh semangat khususnya, yang secara alami sangat kuat. Bahkan jika dia tertinggal untuk sementara waktu, dia mampu mengejarnya, sementara yang lain secara bertahap menurun dan dilampaui olehnya. Zhou Jie mengangguk, dia secara alami mengerti bahwa dia tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. "Wu Chen." Orang lain mendengar berita itu dan keluar satu demi satu. Mereka sangat senang melihat Wu Chen. Baru-baru ini, topik Wu Chen hampir tidak pernah berhenti, dan namanya telah menyebar ke seluruh Zhongzhou. Hampir semua orang mengenalnya. Mereka terkejut dengan ini, dan bangga akan hal itu. Karena Wu Chen berasal dari Dongsuanyu. Dia telah mencapai begitu banyak hal. Ini juga merupakan kemuliaan seluruh kerajaan Dongsuan kita. Untuk waktu yang lama, Zhongzhou telah menjadi tempat yang sangat misterius bagi orang-orang dari daerah lain. Mereka jarang mengambil bagian dalam kegiatan di Zhongzhou. Bahkan jika mereka memiliki beberapa kegiatan penting, mereka harus ikut serta. Mereka hanya tinggal di sini sebentar. Setelah kegiatan selesai, mereka akan kembali ke wilayah Dongsuan mereka. Alasan untuk situasi ini adalah karena ada faktor inferioritas. Dibandingkan dengan orang-orang di Zhongzhou, kesenjangan di antara mereka terlalu besar dan terlalu besar. Di depan orang-orang di Zhongzhou, mereka tidak bisa melihat ke atas. Namun, situasinya berbeda sekarang. Mereka memiliki Wu Chen di Zhongzhou. Bakatnya sangat kuat, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan dalam menghadapi para jenius di Zhongzhou ini, tidak akan kehilangan angin sama sekali. Tidak hanya itu, tetapi juga untuk melampaui para jenius di Zhongzhou ini, sehingga orang-orang di Zhongzhou dapat mengetahui bahwa tempat Dongsuanyu juga dapat ada beberapa orang yang luar biasa. Karena keberadaannya, kepercayaan diri mereka meningkat. Mereka percaya bahwa orang-orang di Dongsuanyu tidak lebih buruk dari mereka yang ada di Zhongzhou. Wu Chen mendongak dan tersenyum. Itu adalah bulan, bambu bening, dan Mengcong. Lama tidak bertemu. Orang-orang juga tertawa. Sekarang Wu Chen telah menjadi pemimpin orang-orang muda di Dongsuanyu. Mereka semua membuat kemajuan pesat di bawah bimbingannya, karena jika mereka tidak berlatih keras dan membuat kemajuan,
mereka akan ditarik jauh dan luas. Wu Chen, ku dengar kau pergi ke Kekaisaran Macan Putih dan berpartisipasi dalam pertemuan alkimia Kekaisaran Macan Putih. Aku ingin tahu apakah kau telah melihat para alkemis dari Tanah Suci Tianshuan. Yue Qingzu berkata sambil tersenyum bahwa dia sangat terkesan dengan Wu Chen. Ada beberapa kenangan indah di antara mereka. Pengalaman-pengalaman itu terukir dalam benaknya selamanya dan tidak akan pernah terlupakan. Bagaimana menurutmu? Pertemuan para alkemis ini diprakarsai oleh Ying Xuan. Semua alkemis tingkat kelima dan keenam dari seluruh daratan diundang untuk berpartisipasi. Sebagai yang terbesar kedua di Suanyu Timur, Tanah Suci Tianshuan secara alami mengirim orang untuk berpartisipasi. Yuan Feng, yang juga ada di sana, melihatnya. Yue Qingzu tersenyum dan berkata, awalnya, aku akan pergi ke Kekaisaran Macan Putih, tetapi aku tidak pergi karena beberapa hal sementara. Ngomong-ngomong, Sun Yan dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka pergi ke Kekaisaran Macan Putih untuk mencarimu. Apakah kamu tahu apakah kamu melihat mereka? Petik 2. Itu wajar, mereka ada di Pulau Cahaya. Yah, di mana mereka? Mengapa mereka tidak melihatnya? Melihat keluar, Yue Qingzu tidak melihat orang lain, hanya Wu Chen. Wu Chen berkata, jika mereka tahu bahwa mereka akan bertemu denganmu di tempat lain, aku seharusnya membawa mereka semua. Sekarang, dia dan Sun Yan telah berpisah selama beberapa hari. Dia tidak tahu apakah mereka masih di kamp mereka. Ngomong-ngomong, dia khawatir, karena Sun Yan dan kekuatan mereka sedikit lemah. Jika mereka menghadapi masalah, itu sangat buruk. Ngomong-ngomong, kapan kamu datang ke Pulau Cahaya Dewa? Apakah kamu punya informasi penting? Yue Qingzu berkata, kami datang pada hari pertama saat kami membuka Pulau Sengwang. Mengenai informasi, kami tidak peduli. Secara umum, 9 putri yang bertugas mengumpulkan. Mereka memiliki banyak orang, kekuatan yang kuat, dan lebih baik. Begitukah? Wu Chen merasa ini terlalu pasif, tidak seperti gayanya. Namun, dalam situasi saat ini, dia tidak punya cara. Karena tenaga mereka yang terbatas, mereka tidak dapat bersaing dengan 9 putri, jadi itu adalah langkah yang tidak berdaya. Mereka lega melihat Wu Chen dan Yue Qingzu. Awalnya, mereka sangat lemah, karena kekuatan mereka terbatas dan mereka tidak dapat bersaing dengan 9 putri. Di depan mereka, nada suara mereka jauh lebih lemah, karena takut menyinggung mereka dan menyebabkan masalah bagi diri mereka sendiri. Namun sekarang, Wu Chen sudah ada di sini. Dengan gengsinya, orang-orang di Dong Suanyu ini juga memiliki bobot tertentu di hadapan 9 putri dan rakyatnya, jadi mereka tidak perlu takut lagi. Tidak peduli seberapa banyak, mari kita masuk dan bicara. Bagus. Atas kedatangan Wu Chen, orang-orang sangat senang, karena Wu Chen adalah yang terkuat di antara mereka, adalah orang yang paling dicari, bahkan orang-orang di Zhongzhou ini, tidak berani meremehkannya. Namun, tidak semua orang senang. Misalnya, Dugu Wudi dan yang lainnya tidak senang. Orang ini, bagaimana aku bisa maju secepat itu? Bagaimana aku bisa mengejarnya? Dugu Wudi kini putus asa. Sebelum Wu Chen bangkit, dia selalu menjadi pemuda terkuat pertama di Dong Suanyu. Tak seorang pun dapat menggoyahkan posisinya. Namun kini, ada Wu Chen yang bangkit sepenuhnya dari konferensi pertukaran negeri Dongeng. Dia telah melampauinya dan menjadi pemuda terkuat pertama di Dong Suanyu. Kini, di wilayah Zhongzhou, momentum kebangkitan Wu Chen semakin kuat. Di Zhongzhou, dia telah menjadi orang yang sedang naik daun, terkenal di seluruh Zhongzhou, hampir semua orang tahu. Baik itu jalur kultivasi maupun jalur alkimia, telah meninggalkan legenda miliknya. Sebaliknya, dia selalu tidak dikenal. Bukan karena dia tidak cukup bekerja keras, tetapi karena Zhongzhou memiliki terlalu banyak bakat dan kekuatan untuk memberinya kesempatan bangkit. Terlebih lagi, dengan aura Wu Chen, bagaimana orang lain bisa memperhatikannya? Tidak ada cara baginya untuk menghentikan kebangkitan Wu Chen kecuali menghela nafas. Dalam beberapa hari berikutnya, Wu Chen dan Yue Qingzu tinggal bersama. Tempat di sini relatif terbuka. Tidak seperti tempat yang ia dan Sun Yan cari sebelumnya, tempat ini hanya di pegunungan dan hutan. Sama sekali tidak cocok untuk pemukiman. Pada hari itu, Wu Chen keluar dan berjalan-jalan. Tiba-tiba, ia melihat ada beberapa pita di langit. Pita-pita ini bukan pita sungguhan,
tetapi jejak yang ditinggalkan oleh biksu yang kuat. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Wu Chen merasa sedikit aneh, karena ia berada di masa lalu, tetapi tidak melihat situasi seperti itu. Ayo pergi dan lihat. Wu Chen penasaran, jadi ia memutuskan untuk menindaklanjuti dan melihat apa yang terjadi. Dengan orang-orang ini, segera, Wu Chen tiba di area terbuka. Ia terkejut melihat pemandangan di sini, karena ada perang kelompok yang terjadi di sini. Kedua belah pihak yang berperang adalah orang-orang muda yang kuat. Sima Kong, apakah dia ada di sana? Di antara orang-orang ini, Wu Chen melihat Sima Kong. Pada saat ini, ia sedang bertarung dengan seluruh kekuatannya. Ia adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Prestasinya sama seperti dirinya. Kekuatan kedua pria itu sama, dan pertarungannya juga sangat hebat. Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat pertarungan yang sengit ini, mata Wu Chen menunjukkan kebingungan. Dia tidak tahu yang mana yang sedang terjadi. Wu Chen, itu kamu. Tiba-tiba, sebuah suara keluar. Wu Chen terkejut. Dia sepertinya mengenal suara itu, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Dia menoleh ke belakang dan tercengang. Pria ini, dia benar-benar tahu, adalah Nang Longxiang, putra istana Wuji yang dikalahkan olehnya beberapa hari yang lalu. Aku tidak menyangka itu kamu. Melihat Wu Chen, Nang Longxiang tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu adalah hal yang sangat memalukan baginya. Sekarang melihat Wu Chen, amarahnya langsung naik. Wu Chen dengan cepat menjawab dan berkata, itu kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu melihatnya? Ini adalah kontes di antara para pemuda dari semua kekuatan besar. Nang Longxiang berkata. Apa? Wu Chen terkejut. Tanpa diduga, para pemuda dari semua kekuatan besar mulai bekerja di pulau itu. Setelah tinggal di Zhongzhou dalam waktu yang lama, Wu Chen juga mengetahui beberapa informasi dasar tentang Zhongzhou. Hubungan antara empat kerajaan dan tempat-tempat suci tampaknya tidak begitu harmonis, tetapi juga memiliki beberapa dendam. Dendam ini sering berubah menjadi konflik yang keras, dan kemudian menjadi pertempuran, persaingan satu sama lain, dan perpecahan ke dalam berbagai tingkatan. Tentu saja, secara umum, orang-orang di kedua belah pihak akan menahan diri dan tidak akan menyerah. Mereka hanya akan saling mengalahkan, kecuali mereka tidak akan mati selamanya. Oleh karena itu, pertarungan semacam ini juga disetujui secara diam-diam oleh semua kekuatan besar. Selama tidak ada yang terjadi, secara umum, mereka tidak akan ikut campur. Selain itu, pertarungan semacam ini juga bermanfaat bagi pertumbuhan keluarga mereka tahun depan. Wu Chen, jika kamu tidak takut, kamu juga dapat memilih beberapa lawan untuk melihat seberapa kuat kamu. Setelah itu, Nang Longxiang berbalik dan pergi. Sejujurnya, dia ingin bertarung dengan Wu Chen dan mengalahkannya untuk menghilangkan rasa malu. Namun, dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bukanlah lawan Wu Chen. Jika dia memaksakan tangannya, yang kalah adalah dirinya sendiri. Dia tidak akan melakukan hal yang tidak tahu terima kasih seperti itu. Namun, dia tidak akan pernah berhenti di sini. Belum terlambat baginya untuk kembali ke Wu Chen ketika dia telah membuat kemajuan dalam kultivasinya dan telah menembus 8 elemen Hualong. Bisakah kamu memilih lawanmu? Senyum Wu Chen unik dan menarik. Wu Chen, apakah kau cukup berani untuk bertarung denganku? Wu Chen mengamati situasi perang untuk melihat siapa yang harus ia cari untuk dilawan. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras. Wu Chen mendongak dan melihat bahwa pria itu bermandikan guntur dan kilat yang tak berujung. Guntur dan kilat yang kuat keluar darinya dan mengguncangnya ke segala arah, membuat seluruh ruang menjadi sepotong guntur, yang sangat menakutkan. Lu Zi, Wu Chen juga mengenali orang ini. Ketika ia berada di kota naga hitam, ia adalah orang yang ingin merampok telur Phoenix hijau yang dibelinya. Di antara mereka, ada perang besar. Hasil dari perang itu akhirnya karena beberapa hal lain. Kenapa tidak? Wu Chen dapat mengalahkan Nang Longxiang, apalagi Lu Zi. Lu Zi pasti tidak tahu tentang kekalahannya. Jika ia tahu tentang itu, ia tidak akan menantangnya dalam keadaan seperti itu. Sebenarnya, Lu Zi tidak tahu. Hahaha, makanlah aku dulu. Lu Zi tertawa, tidak mengatakan apa-apa, mendesak kekuatan guntur dan kilat, dan menggunakan badai petir. Krek, di seluruh langit,
guntur bergemuruh, gegar otak yang hebat, ledakan dahsyat, guntur yang tak berujung, jatuh dari langit, membawa kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan, dan menuju ke Wu Chen. Dalam sekejap, ruang di atas kepala Wu Chen dipenuhi dengan guntur dan kilat. Guntur yang dahsyat memenuhi seluruh ruang. Guntur itu berderak dan berderak sepanjang waktu. Guntur itu padat, saling silang dan saling silang. Itu adalah kekuatan yang mengerikan. Namun, Wu Chen sama sekali tidak takut. Kekuatannya saat ini jauh dari yang dulu. Bahkan Nang Hongxiang bukanlah lawannya, apalagi Lu Zi. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen mengeluarkan energi yang kuat. Cahaya keemasan yang terang itu menyilaukan dan menyilaukan. Dalam sekejap mata, seorang Raja Peri yang besar muncul di luarnya. Pada Raja Peri itu, ada lapisan cahaya keemasan yang cemerlang, seperti Raja Peri sungguhan yang datang ke dunia, dengan kekuatan dan kengerian yang besar. Apakah itu hal yang sama? Lu Zi telah bertarung dengan Wu Chen, dan dia akrab dengan gerakannya. Oleh karena itu, dia tidak terkejut melihat Raja Abadi di luar Wu Chen. Dia mengerti bahwa ini adalah keterampilan unik Wu Chen, dengan kekuatan pertahanan yang super. Badai petir, Lu Zi mengeluarkan suara keras, mendesak guntur yang kuat, guntur yang pekat, terbelah dari langit, langsung menyerang Raja Abadi Wu Chen. Bang! Guntur yang pekat dan pemboman yang hebat pada Raja Peri membuat seluruh Raja Peri mengambil kekuatan guntur dan kilat. Kekuatan guntur yang ganas, berderak dan berderak, menghancurkan Raja Peri dengan gila-gilaan, dan ingin mengguncang Raja Peri hingga berkeping-keping. Namun, kekuatan Raja Peri begitu dahsyat, mustahil untuk menghancurkan Raja Peri dengan kekuatan Lu Zi saat ini.